was too late once. I won't be again. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hello film lovers. Oke, ini adalah film John Carter, sebuah film petualangan fiksi ilmiah Amerika Serikat pada tahun 2012 yang disutradarai oleh Andrew Stanton dan digarap oleh Walt Disney Pictures. Film ini didasarkan pada sebuah buku Princess of Mars, buku pertama dalam serial Barsoom, novel karya Edgar Rice Burroughs. Film kronik petualangan antar planet pertama John Carter diperankan oleh aktor Taylor Kitsch, aktris Lynn Collins, dan aktor senior Willem Dafoe. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan lebih baik menonton filmnya terlebih dahulu di platform legal yang ada di Indonesia. Tapi kalau masih batu dibilanginnya, oke, ini adalah spoiler konten. Ini adalah John Carter yang diperankan oleh Taylor Kitsch, yang pada scene ini dia merasa diikuti oleh seseorang berjubah hitam. Agar misinya berjalan lancar untuk menipu si jubah hitam, di balik kepura-pura matiannya ini dia mengundang seorang kerabat, namanya adalah Edgar Rice Burroughs. Sang keponakan Edgar Rice Burroughs atau biasa disapa Ned oleh si John dihubungi melalui pesan singkat via Valen, via telegram untuk datang ke New York City. Keanehan selanjutnya terjadi pada makamnya si John yang tidak bisa dilakukan apapun dari luar. Dikunci, dibakar, didobrak, digaremi, digulain, dikelapain, itu semua tidak bisa dilakukan dari luar, murni dari dalam. Dalam scene ini, si Ned diberikan sebuah buku diary-nya si John, di mana buku itu menceritakan bagaimana si John mendapatkan kekayaannya yang tidak habis, 7 turunan, 8 tanjakan, dan perjalanan rahasia bagaimana si John bisa berpindah atau berteleportasi ke planet lain. Scene berpindah pada kehidupan si John 13 tahun lalu, tepatnya di Arizona pada tahun 1868, di mana si John masih kismin, utang di mana-mana. Di Warkop Mang Odoy dia masih punya utang dan masih nantang minta nasi uduk 2 rantang. Sebenarnya si John adalah seorang kapten yang berasal dari Virginia, Kapten Cavalry. Kapten Cavalry itu kayak kesatria penunggang kuda, yang pada saat itu dia hidup dalam suasana perang saudara. Setelah perang dia dipindahkan ke Arizona dan menjadi pencari emas di sana. Ini adalah Kolonel Powell, yaitu Bryan Cranston, yang terus menekan si John untuk ikut melawan suku Apache. Tapi si John menolaknya. Beberapa kali berusaha melakukan pelarian tapi selalu gagal. Dan akhirnya si John bisa meloloskan diri. Tapi di tengah kejar-kejaran itu mereka bertemu dengan suku Apache yang justru membalikan keadaan, bahwa si Powell dan Carter kini menjadi buruan suku Apache. Mereka bersembunyi dari suku Apache di sebuah gua keramat, dan gua itu pun ditakuti oleh suku Apache. Dan disitulah secara tiba-tiba si John bisa berteleportasi ke Mars, atau dalam film ini disebut dengan Barsoom. Terjadi sebuah perkelahian maut antara si John dan bangsa Tern, yang ternyata dimenangkan oleh si John dengan bersarangan sebuah peluru di tubuh bangsa Tern. Dan ini menjadi sebuah kunci bahwa bangsa Tern is not immortal. Setelah kekalahannya itu, ternyata bangsa Tern masih sempat mengucapkan sebuah mantra yang jelas bukan cing ciripit tulang bajing kejepit untuk berpindah ke Barsoom. Tapi pada saat mengucapkan mantra, medali itu dipegang oleh si John, dan akhirnya si John lah yang berteleportasi ke Mars. Setibanya di Barsoom, si John melupakan perbekalannya, yaitu nasi kuning, tempe orek, dan kentang balado. Apaan sih? Bro, perbedaan gravitasi yang cukup tinggi antara Mars dan bumi membuat tubuh si John merasa dicit lompat jauh. Selain tidak mengetahui mantra cing ciripit tulang bajing kejepit, si John juga melupakan medalinya, di mana yang kita tahu bahwa medali itu adalah alat untuk berteleportasi antara Jasum dan Barsoom.
Di sini si John dipertemukan kembali dengan salah satu kaum yang hidup di Mars yang sebelumnya kita sudah kenal adalah bangsa Turn, dan ini adalah kaum Turks. Si John langsung bertemu dengan Zedaknya. Zedak itu kayak model raja lah, pemimpin dari salah satu kaum, dan ini adalah kaum Turks yang dipimpin oleh Tars Tarkes. Lagi-lagi terdapat perbedaan yang sangat signifikan di sini. Tentunya berlaku juga untuk bahasa, di mana terdapat miss antara obrolan mereka, dan akhirnya si John dikenal dengan Virginia, padahal itu adalah daerah asal si John. Oke, film lovers were just landed on Mars. Ada baiknya kita kenalan dulu siapa aja sih yang hidup di Mars. We're back to the opening scene. Selain tadi kita udah kenal sama bangsa Turn yang botak, dan juga kaum Tark si hijau, dan ini adalah si merah, negara api. Oh bukan, ini adalah negara Zodanga yang berambisi menguasai Barsum, dan ini adalah defendernya kaum Helium berwarna biru, mirip-mirip negara air ya, tapi tidak, dia adalah negara Helium yang sudah berseteru dengan Zodanga hampir ribuan tahun. Ini adalah Sabtan. Sabtan adalah Zedak dari Zodanga, di mana pemimpin yang berambisi untuk menguasai Barsum. Dan yang menariknya dari bangsa Zodanga dan bangsa Helium adalah rupanya lebih mirip dengan manusia, tetapi tidak bisa dicit lompat jauh kayak si John. Bangsa Tern juga manusia sih, tapi dia lebih terang karena bangsa Tern di sini dianggap sebagai dewa, di mana dia bisa terbang tanpa menggunakan pesawat dan bisa merubah rupa sesuka hatinya. Senjata yang berbahan dasar basa urat tersebut telah diberikan oleh Matai Seng, Zedak dari bangsa Turn. Yang betul kan kata saya lebih terang? Bangsa Turn sebenarnya juga ingin menguasai Barsum, cuman caranya lebih licik dengan memanfaatkan si Sabtan. Dan ini adalah Princess of Mars, putri dari negara Helium, Dejah Thoris, yang diperankan oleh Lynn Scollin. Selain sebagai seorang putri, dia berprofesi sebagai seorang profesor yang mulai meneliti senjata yang digunakan Sabtan untuk memporak-porandakan Helium. Tetapi saat penelitiannya digagalkan oleh bangsa Turn yang lagi-lagi bisa berubah rupa menjadi siapapun. Ini adalah Tordos Mors, King of Helium. Di tengah keputusasaan yang mengalami kekalahan, dia mulai memikirkan tawaran dari Sabtan. Jika ingin berdamai, sang raja harus siap menikahkan putrinya Dejah Thoris dengan Sabtan. Oke, film lovers, we're back to the stories. Karena Tars Tarkes, sang Zedak, tertarik dengan kemampuan lompat jauhnya si John, dia nggak tahu kalau di-cheat. Dibawalah si John bersama bayi-bayi ulet itu menuju negara kaum Turks. Walau sebelumnya terjadi penolakan, tetapi dengan kemampuan negosiasi dari sang Zedak, diterimalah si John di negara Turks. Dan diberikan si John susu jahe, dan tidak disangka-sangka si John bisa mengerti bahasa kaum Turks. Di tengah perburuan Sabtan kepada Dejah Thoris yang melarikan diri karena nggak mau dinikahin, kaum Turks malah menjadikan mereka sebagai bahan taruhan. Disinilah pertama kali si John tahu bahwa ada manusia lain selain dirinya. Dan di sini juga si John pertama kali berjumpa dengan Dejah Thoris yang berhasil menyelamatkan Dejah karena sedang dalam bahaya. Tanpa disadari, si John telah mengacaukan pertarungan mereka, dan Tars Tarkes malah jadiin si John jagoan dong, jadi bahan taruhan. Setelah berhasil menyelamatkan Dejah Thoris dari kematian, si John bergegas mencari di mana keberadaan Sabtan, Zedak dari Zodanga. Disinilah pertama kali mereka bertemu dan melakukan pertarungan untuk pertama kalinya, tetapi dimenangkan oleh si Sabtan. Dan si John berhasil diselamatkan oleh kaum Turk. Ini adalah Sola, Princess of Turk. Tidak ada yang mengetahui bahwa Sola sebenarnya adalah putri dari sang Zedak. Karena ketertindasannya di sini, Sola dianggap seperti anak bawang dan selalu mengalami penganiayaan dari kaumnya sendiri. Dejah Thoris menyerahkan diri kepada Sola karena sebenarnya dia penasaran dengan siapa si John sebenarnya. Kegembiraan kaum Turk atas kemenangan si John yang berhasil mengalahkan bangsa Zodanga dan membuat Tarkes langsung mengangkat si John menjadi Dotar Sojat. Selagi kaum Turks melakukan penjarahan bekas perang, perbincangan antara Dejah Thoris dan John menjurus kepada kenyataan yang membuat si John sangat kaget bahwa sebenarnya dia berada sangat jauh dari bumi. Setelah mengetahui bahwa si John berada di Mars, akhirnya si John meminta pertolongan kepada Dejah Thoris agar mengembalikan dirinya kembali ke Jasum.
Toris mengajak si John untuk mengunjungi sebuah kuil kuno milik kaum Tax. Walau sudah dilarang oleh Solah, tetapi mereka tetap berangkat ke kuil tersebut. Di sana terdapat artefak kuno yang berhasil diterjemahkan oleh Toris. Dalam artefak tersebut dikatakan bahwa terdapat sebuah kekuatan di gerbang kedamaian atau di ujung sungai Is, yaitu Nine Light, di mana cahaya biru seperti kekuatannya si Sabtan dan cahaya biru yang dikeluarkan oleh medalinya si John. Naasnya, mereka diketahui oleh salah satu kaum Tax dan mereka pun ditahan termasuk Solah karena telah melanggar peraturan untuk memasuki kuil suci dari kaum Tax. Dan disinilah si John mengetahui bahwa sebenarnya Solah adalah putri dari Tartarkes. Di sini Tartarkes hanya melepaskan mereka, bukannya dipenjarakan atau dibunuh, karena disuruh untuk menyelamatkan si Solah dari kekejaman kaumnya sendiri. Disuruhlah mereka menuju sungai Is tadi atau ke Nine Light itu, dan tidak lupa Tartarkes mengembalikan medalinya si John. Tibalah mereka bertiga di sungai Is dan ditemani oleh piaraan dari kaum Tax yang rupanya seperti anjing, tapi ini lebih serem dan nurut banget sama si John. Itu babi blog. Dan inilah ujung sungai Is atau gerbang kedamaian. Ternyata benar prediksi dari Toris bahwa gerbang kedamaian atau ujung dari sungai Is adalah tempat bersemayamnya Nine Light, cahaya biru yang mulai bersinar melalui medali yang dicuri oleh John dari bangsa Turn tersebut. Tanpa disengaja mereka menemukan sebuah mantra cingciripit tulang bajing kejepit yang membuat si John berteleportasi dari Jasum ke Barsum. Matai Seng mengetahui bahwa Toris hampir menyelesaikan misteri Nine Light tersebut. Tentu tidak tinggal diam, Matai Seng mencoba memperalat bangsa Tok yang lebih barbar untuk menjegal perjalanan pulang mereka. Demi menyelamatkan Toris dan Solah, si John akhirnya menghadapi bangsa Tak dan tentunya ditemani oleh Wula, si piaraan yang rada serem tadi. Terjadilah pertarungan yang sangat epik antara John, Wula, dan segerombolan Tak. Dengan kemampuan cheat lompat jauh dan pengalamannya sebagai seorang kapten, John berhasil membantai sebagian dari kaum Tax. Tetapi karena kaum Tax makin lama makin banyak, akhirnya John pun kalah. Dan satuan tim anti huru-hara negara Helium pun datang dan tidak sengaja berhasil menyelamatkan si John. Sebenarnya kedatangan tim huru-hara di sini dengan Sabtan ternyata di dalamnya ingin menyelamatkan Toris dari cengkeramannya kaum Tak. Dan akhirnya diketahuilah jati diri si John yang sebenarnya oleh Sabtan dan Tordor Smurs bahwa sebenarnya John adalah imigran gelap dari Jasum. Dan si John pun dibawa ke markas Zodanga sembari menyiapkan pernikahan antara Toris dan Sabtan. Sakit aing, bro. Selagi dalam perawatan dan pengamanan ketat Zodanga, John diselamatkan oleh Kantoskan, orang kepercayaan dari negara Helium, dan tentunya di sini Kantoskan diperintahkan oleh Toris untuk membawa John ke kamarnya, tapi bukan buat mantap-mantap. Toris menceritakan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki pilihan lain. Jika dia tidak menikah dengan Sabtan, maka keberlangsungan negara Helium bahkan Barsum menjadi taruhannya. Tetapi si John di sini mencoba membujuk Dejah agar tetap tidak menikah. Tetapi pertanyaannya dibentahkan oleh Dejah bahwa jika aku tidak menikah, apakah kau ingin bertarung bersamaku membela negara Helium dan Barsum? Si John hanya terdiam karena si John sebenarnya hanya ingin kembali ke Jasum. Dalam scene ini kita bisa sok tahu sedikit bahwa sebenarnya mereka berdua telah memiliki perasaan masing-masing, tetapi terjanggal oleh jarak yang teramat edan. Ini bukan LDR lagi, tapi PDR, Planet Distant Relationship. Blog. Back to the stories. Ternyata Dejah berhasil memecahkan kode buntut yang ada di gerbang kedamaian tadi, dan terciptalah mantra cingciripit yang akan bisa membawa John kembali ke Jasum. Diajarkanlah mantra tersebut kepada si John, dan akhirnya si John pun kecurigaan Matai Seng ternyata benar adanya bahwa si John belum kembali ke Jasum. Sinar biru yang mengenai John membuat si John tidak bisa melakukan apapun kecuali yang memang dikehendaki oleh Matai Seng. Sembari mengajaknya berkeliling, Matai Seng menceritakan sebenarnya apa tujuan Matai Seng berada di Barsum. Dan benar bahwa Matai Seng itu sebenarnya bukan bangsa Turn. Bangsa Turn adalah hanya mitos belaka. Dengan kata lain bahwa Matai Seng dan kroninya telah mengelabui warga satu planet.
Gokil. Dan di sini Matai Seng sebenarnya tidak memiliki tujuan apapun, dia hanya senang melihat kebrutalan berjaya di suatu kaum. Dan kebrutalan tersebut diwakilkan oleh Zodanga dan Saptan. Bahkan pernikahan antara Dejah dan Saptan pun merupakan skenario dari Matai Seng, di mana Saptan harus membunuh Dejah Thoris setelah mereka resmi menikah. Dan kekuasaan mutlak menjadi milik Saptan, tentunya di bawah kendali dari Matai Seng. Karena Matai Seng merasa orang-orang yang mengetahui Nine Light tersebut harus dimusnahkan, termasuk si Dejah Thoris ini, karena mungkin akan mengancam keberlangsungan kekuasaan dari Matai Seng. Termasuk kehadiran si John yang mengganggu kestabilan populasi dari Barsum, di mana si John bisa melakukan sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh warga Barsum. Di sini Matai Seng berbicara tentang keabadian dirinya, juga kroninya. Diberikanlah sebuah sejarah bahwa sebenarnya mereka telah ada di Barsum jauh sebelum kehidupan Barsum itu ada. Dan disinilah letak poin yang sebelumnya kita bahas, bahwa Matai Seng yang mengaku sebagai bangsa Turn itu sebenarnya tidak abadi, karena si John telah membunuhnya dengan sebuah tembakan sewaktu di bumi, dan darahnya itu merah. Sebelum bursa transfer dilakukan, John berhasil diselamatkan oleh Wula dengan menjatuhkan Matai Seng, dan mereka pun kembali ke negara Tax, di mana si John membutuhkan beberapa batalion kaum Tax untuk menggagalkan pernikahan Saptan dan Dejah Thoris. Setibanya di negara Tax, ternyata tidak seperti apa yang diharapkan. Kekuasaan telah berpindah ke rivalnya, yaitu Talhajus, karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Tartarkes. Kemudian John dan Tars dibawa ke arena gladiator, di mana mereka akan melakukan pertarungan sampai mati. Talhajus yang mengetahui pola bertarungnya si John pun mengikatkan kaki si John pada sebuah batu besar, yang akhirnya John tidak bisa mengaktifkan cheat lompat jauhnya untuk mengalahkan Kera Putih. Kekejaman Talhajus tidak hanya sampai di situ, akhirnya dia melepaskan Kera Putih satu lagi, dan di ini membuat Sola ikut turun membantu mereka berdua. Lagi-lagi dengan naluri seorang kapten, John berhasil membebaskan diri dan menjatuhkan salah satu Kera Putih dengan bongkah batu besar. Dan tentunya ini hanya bisa dia lakukan di Barsum. Jangan lupa dicet-cet. John pun menyelamatkan Sola dan Tars yang sedang terdesak, dan akhirnya kedua kera itu pun tumbang. Di sini si John berhasil make the mark, di mana dia sangat disegani sebagai seorang petarung dan Dotar Sojad. Dia langsung menantang Talhajus untuk berduel di atas arena, dan Talhajus langsung tumbang dengan satu kali tebasan. Si John pun menceritakan keadaan yang terjadi di Barsum, di mana ada sebuah pernikahan yang harus digagalkan, karena jika tidak, kehancuran mutlak akan terjadi di Barsum, termasuk kaum Tak. Si John pun mengajak seluruh pasukan Tak untuk bertarung bersamanya, dan mereka pun berangkat menuju Zodanga. Bak Kapten Cavalry, John pun berangkat menuju Zodanga melalui jalan darat dengan ratusan tentara Tax. Tetapi di sini John salah informasi, ternyata pernikahan itu diadakan di Helium. Udah nggak diundang, salah tempat. Dan akhirnya John pun memutuskan untuk pergi ke negara Helium menggunakan jalan langit. Tetapi ini ditentang oleh Tartarkes karena memang kaum Tax tidak pernah terbang. Kedatangan si John tepat sebelum mereka melakukan sumpah serapah. Sumpah setia. Si John pun memberitahukan kepada Dejah bahwa sebenarnya negara Helium telah dikepung oleh Zodanga, dan perang pun pecah. Seluruh pasukan Zodanga yang berada di luar pun memaksa masuk, dan disinilah si John kembali berhadapan dengan Saptan untuk kedua kalinya. John pun berhasil dijatuhkan kembali oleh Saptan, dan lagi-lagi di sini John diselamatkan oleh kaum Tax yang kedatangannya sangat tepat waktu dan berhasil membalikkan keadaan perang. Saptan berhasil dijatuhkan, dan John berusaha menanyakan tentang apa dan siapa Matai Seng tersebut. Tetapi Saptan digerus oleh Matai Seng berubah menjadi bakso urat, begitu pula dengan si John. Dan dengan tepat waktu John berhasil diselamatkan oleh Dejah Thoris. John berhasil merebut medali dari tangan Matai Seng dan melemparnya ke arah Tars. Tetapi Tars terkena tipu daya oleh Matai Seng yang bisa merubah rupa. Hanya selang beberapa detik hampir saja Matai Seng mati, tetapi dia berhasil melarikan diri karena medali sudah berada di tangannya kembali.
Kejayaan pun menjadi milik bangsa Helium yang dibantu oleh John yang telah menjadi jedak kaum Tak karena telah mengalahkan Talhajus. Princess of Mars pun menikah dengan John Carter dan persatuan kedua negara tersebut menjadi simbol kekuatan di Barsum. John yang terbangun setelah mantap-mantap yang sengaja saya potong melakukan ketololan yang sangat akut. Yang merasa kepedean karena menjadi bangsa Mars, dia pun membuang medalinya. Matai Seng yang mengetahui ketololan tersebut pun mengirim John kembali ke bumi. Goblok. Sekembalinya dari Barsum, John langsung menjadi sultan karena emas temuannya yang berada di gua laba-laba. Dan di sini John sebenarnya telah mengetahui bahwa orang yang mengikutinya selama ini adalah bangsa Turn seperti yang ada di awal tadi. Di sini John berpura-pura mati hanya untuk mengelabui bangsa Turn tersebut untuk mengambil medalinya agar bisa kembali ke Barsum. Ned yang diamanatkan oleh si John untuk menjaga jasadnya si John agar tidak dihancurkan oleh bangsa Turn, Ned pun menuju ke makamnya si John. Ned pun berhasil membuka makam tersebut dengan kode rahasia yang diberikan John kepada si Ned melalui bukunya. Sontak si Ned pun kaget karena pamannya John tidak berada di dalam makam tersebut. Sesaat sebelum si Ned dibunuh oleh bangsa Turn, Ned pun diselamatkan oleh pamannya si John. Dan John berhasil mengambil medali tersebut dan kemudian kembali ke Barsum. Dan cerita pun mantap. Oke, film lovers, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai ketemu di film selanjutnya. Semoga teman-teman terhibur dan kalau ada film-film yang menarik yang mau dibahas silahkan komen di bawah. Saya Harry, operator genset pamit dan bye. Sampai ketemu lagi.